Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 kelas 11 IPA 3 yang beranggotakan saya sendiri Nuning Sapri Lestari, Windy Setiawan, Evi Nurmasari, Istiqomah, dan Marcel Adi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 5 agama Islam kita yang berjudul Masa Kejayaan Islam. Di bab 5 ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, periode sejarah Islam, kemudian kemajuan Islam pada periode klasik, dan tokoh-tokoh kejayaan Islam. Yang A, periodisasi sejarah Islam. Menurut Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, ia membagi sejarah Islam menjadi 3 periode besar. 1. Periode klasik. Periode klasik dimulai dari tahun 650 Masehi sampai dengan tahun 1250 Masehi. Periode klasik merupakan periode kemajuan Islam yang dibagi lagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama itu ada fase ekspansi dan integrasi. Lalu fase yang kedua itu ada fase disintegrasi. Kedua, periode pertengahan. Periode pertengahan dimulai sejak tahun 1250 Masehi sampai dengan 1800 Masehi. Periode pertengahan merupakan periode kemundurannya Islam. Periode ini dibagi lagi menjadi 2 fase. Yang pertama fase kemunduran dan yang kedua fase munculnya 3 kerajaan besar Islam. Yang ketiga, periode modern. Periode modern dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Periode modern merupakan periode kebangkitannya umat Islam dengan ditandai munculnya beberapa pembaharu Islam. Yang B, masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam berkisar dari tahun 650 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Masa kejayaan Islam ini disebut dengan periode klasik. Pada kurun waktu periode klasik ini terdapat 2 buah kerajaan, yaitu Kerajaan Daulah Umayyah dan Kerajaan Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, kemajuan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan arsitektur tempat Islam untuk berdakwah. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah tidaklah terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi ada dan adapun faktor internalnya antara lain 1. Konsisten dan istiqomahnya Islam terhadap ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Selain itu, terdapat 2 faktor eksternalnya. Yang pertama, terjadinya asimilase antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya yang lebih dahulu mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan terjemahan pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilaksanakan dengan giat sekali. Yang C, tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Ada banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan biografi singkat dari beberapa tokoh. Yang pertama, Ibnu Rashid. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rashid, lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika astronomi, kedokteran, dan filsafat. Yang kedua ada Al-Kindi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau juga berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir di desa Afsyana dekat Bukharan, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani Nuh bin Masyur. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.